guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 penemuan teknologi karya anak bangsa. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Orang-orang Indonesia ini telah menciptakan berbagai inovasi di berbagai bidang, khususnya di bidang teknologi. Banyak kelompok di Indonesia yang meremehkan teknologi buatan karya anak bangsa ini. Tapi justru teknologi yang dibuat orang Indonesia justru diakui dunia dan masih digunakan hingga sampai saat ini. Inilah 10 penemuan teknologi karya anak bangsa. Di peringkat ke-10 ada pemecah persamaan Helmholtz. Ahli matematika asal Tasikmalaya, Yogi Ahmad Erlangga, menemukan cara pemecahan persamaan Helmholtz, yaitu dengan memakai matematika numerik secara cepat. Metode ini mampu meningkatkan data seismik pada survei cadangan minyak bumi. Rumus persamaan Helmholtz merupakan salah satu rumus matematika tersulit di dunia yang tidak terpecahkan selama 30 tahun. Dengan pemecahan rumus tersebut, perusahaan minyak dapat semakin cepat menemukan sumber minyak di perut bumi. Di peringkat ke-9 ada chipset Sirka. Chipset Sirka adalah produk inovatif yang dikembangkan oleh para ahli Indonesia sebagai solusi teknologi komunikasi nirkabel. Chipset ini dirancang untuk mendukung konektivitas Wi-Fi dan broadband dengan efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan produk impor. Sebagai chipset pertama buatan Indonesia, Sirka membuktikan bahwa anak bangsa mampu bersaing di industri semikonduktor global. Teknologi ini telah digunakan dalam berbagai perangkat, termasuk sistem pendidikan digital dan komunikasi data. Keberhasilan Sirka menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, serta mendorong kemandirian teknologi. Di peringkat ke-8 ada robot Gegana. Indonesia memiliki teknologi canggih di bidang pertahanan. Salah satunya adalah robot Gegana, yang dikembangkan oleh para ahli dalam negeri. Robot ini dirancang khusus untuk membantu tim Gegana dalam menangani bahan peledak secara aman tanpa mempertaruhkan nyawa manusia. Robot Gegana dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh, kamera, dan lengan mekanik yang mampu menjangkau serta menaktifkan bom. Dengan desain yang tangguh dan presisi tinggi, robot ini dapat beroperasi di berbagai kondisi medan, termasuk area sempit dan berbahaya. Pengembangan teknologi ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menciptakan perangkat pertahanan modern yang berstandar internasional. Robot Gegana telah digunakan oleh kepolisian dan tim penjinak bom dalam berbagai operasi keamanan. Di peringkat ke-7 ada radar pengawas pantai. Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia membutuhkan sistem pemantauan yang canggih untuk menjaga perairannya. Salah satu inovasi yang lahir di tangan anak bangsa adalah radar pengawas pantai yang dikembangkan oleh para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Radar ini berfungsi untuk mendeteksi kapal, aktivitas ilegal, dan ancaman di perairan Indonesia, seperti penyelundupan, pencurian ikan, hingga pergerakan kapal asing. Berbeda dari radar konvensional, teknologi ini dirancang khusus untuk bekerja optimal di lingkungan pesisir, mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca, dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Teknologi ini telah digunakan oleh instansi pemerintah, termasuk TNI Angkatan Laut dan Bakamla, untuk meningkatkan pengawasan laut. Di peringkat ke-6 ada pondasi cakar ayam. Profesor Insinyur Sediatmo adalah seorang insinyur jenius asal Indonesia yang dikenal sebagai penemu teknologi cakar ayam, sebuah inovasi di bidang konstruksi yang memungkinkan bangunan berdiri kokoh di atas tanah yang lunak atau tanah tidak stabil. Teknologi cakar ayam ditemukan pada tahun 1961 ketika Profesor Sediatmo menghadapi tantangan dalam pembangunan menara listrik di daerah rawa.
Metode ini menggunakan struktur pondasi berbentuk pipa-pipa beton yang tertanam di dalam tanah, menyerupai cakar ayam. Sistem ini meningkatkan stabilitas bangunan dengan mendistribusikan beban secara lebih merata, sehingga cocok digunakan di wilayah rawan longsor atau banjir. Inovasi ini telah diterapkan pada berbagai proyek besar seperti landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, jembatan hingga gedung-gedung bertingkat di dalam dan luar negeri. Di peringkat kelima ada teknologi Sosrobahu. Insinyur Cokorda Raka Sukawati adalah seorang insinyur asal Indonesia yang dikenal sebagai penemu teknologi Sosrobahu, yaitu sebuah inovasi di bidang konstruksi yang memungkinkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu lalu lintas di bawahnya. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1980-an ketika proyek jalan tol di Jakarta menghadapi kendala lalu lintas yang padat. Dengan sistem Sosrobahu, balok jalan layang dibangun sejajar dengan jalan utama, lalu diputar hingga 90 derajat ke posisi akhir dengan menggunakan tekanan hidrolik. Metode ini memungkinkan konstruksi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kemacetan selama progres pembangunan. Penemuan ini mendapatkan pengakuan internasional dan telah diterapkan di berbagai negara, termasuk di Malaysia, Filipina, hingga Amerika Serikat. Di peringkat keempat ada rompi terapi kanker. Warsito Taruno adalah seorang ilmuwan asal Indonesia yang menciptakan rompi terapi kanker berbasis electrical capacitance volume tomografi. Teknologi ini dikembangkan untuk membantu pengobatan kanker dengan cara yang lebih efektif dan non-invasif. Rompi ini bekerja dengan menggunakan medan listrik statis yang menargetkan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Prinsip dasarnya adalah menghambat pertumbuhan sel kanker dan membantu meningkatkan efektivitas terapi medis lainnya. Teknologi ini telah diuji pada berbagai pasien dan menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup penderita kanker. Penemuan Warsito ini mendapatkan perhatian dunia internasional, namun sempat menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya di dalam negeri. Meski demikian, inovasi ini membuktikan bahwa anak bangsa mampu menciptakan teknologi kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di peringkat ketiga ada radar canggih. Tahukah Anda bahwa seorang ilmuwan asal kelahiran Bandung, Indonesia, Profesor Yosapa Tetuko Sri Sumantio, telah menciptakan teknologi revolusioner di bidang radar. Dia adalah penemu Circulary Polarized Synthetic Aperture Radar atau CPSAR, sebuah teknologi radar canggih yang dapat menembus awan, hujan, hingga permukaan tanah untuk menghasilkan citra berkualitas tinggi. Teknologi CPSAR dikembangkan untuk berbagai keperluan seperti pemantauan bencana alam, eksplorasi sumber daya alam, dan pengamatan lingkungan. Keunggulan CPSAR dibandingkan radar konvensional adalah kemampuannya dalam menangkap citra dengan resolusi tinggi tanpa terganggu oleh kondisi cuaca yang ekstrim. Radar inovatif ini telah digunakan dalam satelit penginderaan jauh dan diakui oleh lembaga luar negeri, termasuk NASA dan JAXA. Nama depannya bahkan disematkan untuk sebuah laboratorium di Universitas Shiba, Jepang, yakni Yosapat Microwave Remote Sensing Laboratory, atau yang lebih dikenal dengan Yosapat Laboratory. Di peringkat kedua ada Fast Fourier Transform. Tahukah Anda bahwa teknologi 4G yang kita gunakan saat ini tidak lepas dari kontribusi seorang ilmuwan asal Indonesia? Dia adalah alumni ITB Khairul Anwar. Dia merupakan sosok di balik inovasi Fast Fourier Transform, metode yang meningkatkan efisiensi transmisi data pada jaringan 4G. Teknologi ini dapat digunakan dalam jaringan 4G yang berfungsi untuk mendukung bandwidth transmisi standar LTE. Singkatnya, teknik ini bekerja untuk menerima data, kontrol sinyal, dan mengeluarkan data streaming. Karya Khairul Anwar telah dipatenkan di Jepang dan diakui secara global. Prestasinya membuktikan bahwa anak bangsa mampu bersaing di tingkat internasional.
Di peringkat pertama ada teori crack propagation. B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga ilmuwan kelas dunia di bidang aerodinamika. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah teori crack propagation, yang digunakan dalam industri dirgantara untuk menganalisis dan mencegah kegagalan struktural pada pesawat terbang. B.J. Habibie menemukan bahwa retakan kecil dalam material dapat berkembang dan menyebabkan kecelakaan fatal jika tidak ditangani dengan baik. Dengan teorinya, ia berhasil mengembangkan metode yang membuat struktur pesawat lebih ringan, tetapi tetap kuat dan aman. Dengan teorinya, Habibie berhasil menghitung crack itu dengan rinci sampai hitungan atomnya. Hal tersebut tidak saja menghindari resiko pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaan lebih mudah dan murah. Kontribusi ini menjadikannya dihormati di dunia penerbangan internasional, bahkan dijuluki dengan Mr. Crack oleh para ilmuwan luar negeri. Penemuannya terus digunakan hingga saat ini dalam industri pesawat global. Itulah 10 penemuan teknologi karya anak bangsa. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Manakah dari penemuan ini yang menurut Anda paling menginspirasi? Mari kita dukung dan apresiasi inovasi dalam negeri. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.